Halo semuanya, kembali lagi bersama CV di sini. Ya, hari ini hari Selasa ya. Nah, jadi hari Selasa ini harusnya Bitcoin melanjutkan trennya yang dibuka di hari Senin. Tapi kita lihat tadi malam ada volatilitas yang cukup cukup ngocok ya dari Bitcoinnya dan beberapa altcoins, diantaranya ya Ethereum. Ntar kita lihat. Nah, jadi BTC itu tadi malam naik memang sengaja ke 95, kemudian dipentok. Nah, di 95 itu kita udah melihat berapa kali dipentok. Jadi artinya apa? Yes, resistance-nya dan supply-nya bekerja di area atau di harga tersebut. Nah, jadi selanjutnya kemana bang? Apakah akan naik lagi atau akan apakah akan lanjut naik atau reject untuk turun? Ya, kita punya plan, tapi plan ini situasional. Kalau break conditionsnya ngapain dan kemana, dan kalau dia reject kemana juga. Tapi so far kalau secara bias aku masih spekulatif ya, kalau kita belum ngehit salah satu support yang cukup kuat untuk memantul kayak gitu. Jadi ya untuk sekarang aku nggak terlalu expect kita bakal melanjutkan kenaikan, karena setiap titik jenuh itu akan mengakibatkan sideways yang boring kayak gitu ya. Entah itu di bawah, entah itu di tengah, ataupun itu di atas. Biasanya ada sideways-nya. Kenapa? Karena sudah mengalami jenuh di level tertentu dan dia mencari likuidasi lagi untuk melanjutkan tren. Entah dia naik, entah dia balik arah ya, melanjutkan tren atau dia reversal. Oke? Jadi langsung aja kita ke chartnya. Oke guys, ya bonus sinyal ya. Nah, ini aku lagi ngelong BNB ya, tadi malam sempat dikocok-kocok dikit ya. Dan tadi malam tuh sampai 598 tapi masih naik lagi. Nah, secara structure ini BNB ini super duper cakep banget ya. Kenapa? Karena dia masih di bawah dan Fibo-nya itu masih under Fibo 0,5. Ya, kita lihat ya. Sekarang itu masih di Fibo 0,3 aja belum gitu. Jadi ini adalah the best moment sebenarnya untuk masuk long. Ini pola-pola yang seperti demikian. Nah, untuk Ethereum yang aku bilang kemarin ya. Nah, ini kita harus lihat secara 4 jam biar kelihatan weeknya. Nah, ya kan? Nah, ini yang aku bilang, Ethereum aku udah short, udah TP1 ya, udah TP 30%, sisanya SLN3. Jadi nggak ada yang cuan, cuman 30% ini, kayak gitu ya. Nah, ini pertama TP1 naik lagi, kemudian dia turun ya. Kenapa dia turun? Karena dia mau bayar week yang merah ini gitu. Dia bayar ya, habis itu dia naik ya, naik tuh. Habis itu turun lagi ya. Habis turun, kalian bisa lihat ini closingnya langsung dibalas wick hijau, langsung naik lagi. Jadi artinya utang ini dibayar candle yang ini ya, dan candle yang ini dibayar candle hijau ini. Jadi artinya lunas kayak gitu. Jadi ya no matter lah, udah Ethereum aku no matter kayak gitu. Cuman yang menjadi permasalahan di sini adalah Bitcoin. Bitcoin udah beberapa kali reject di area yang cukup serupa. This is the first one and this is the second one ya, sama ya. Ini ada modelan shooting star tapi nggak valid ya. Kita bisa bilang nggak valid. Kemudian ini ketiga, third, and ini yang keempat atau fourth ya. Jadi bisa dikatakan di sini areanya cukup brutality, bukan brutality ya, cukup respect, bukan brutal, karena ya lumayan volatile juga sih ya. Let's say ini brutality ya, brutality area. Ya, kita gambar gini aja. Jadi ini area menjadi resistance ya. Ini area menjadi resistance kayak gitu. Ya, kalau kalian mau long di resist atau entry di resist sebenarnya dipersilahkan banget karena ya uang kalian. Tapi kalau aku jujur, aku udah banyak banget sinyal yang TP Max kemarin. Karena apa? Karena aku ngelong ya dari bawah banget, dari sekitar area sini ya. Habis dia retest, aku udah long dari 81.000 dan long yang sekarang aku masih hold. Ya, contohnya apa nih bang? Contohnya dot. Waduh, mana gambarnya ini nggak ada. Ya, Sui tadi baru aku hapus ya, TP Max, terus HBAR nggak ada juga ya. Mana sih? Apa lagi yang ada nih, Selo ya. Ulah, kok nggak ada sih gambarnya. Nah, Fana nih contohnya nih. Fana nih udah running berapa nih? Kita lihat dulu ya. Fana kita udah running kurang lebih sekitar 16%. Ya, pokoknya rata-rata tuh belasan persen kecuali Sui kemarin. Kecepatan TP-nya 22% doang, tapi masih terbang sampai ke 71% kayak gitu. Emang sinyal aku apa lagi kemarin ya? Kok nggak ada LDO coba? Nah, LDO juga ya hampir TP Max, dikit lagi TP Max, kalian bisa lihat itu ya 24%. Ya karena apa? Karena kita masuk setelah dia retest gitu ya. Ini breakout
naik and then retest baru kita masuk. Kita masuknya dari bawah, bukan di tengah-tengah atau ketika dia udah running kayak gitu. Karena presentasinya akan pasti sangat-sangat berbeda. Nah, contoh XRP ini sinyal yang baru TP1 juga ya. Sayangnya ini kecepatan close sih sebenarnya ya. Karena kita kemarin ngelihat BTC itu agak nggak aman, tapi TP1-nya kurang lebih 4,5%, hampir 5%. Ya bisa dibilang lumayan lah ya. Meskipun target aku XRP masih bisa balik ke $2,7 untuk aku TP lagi di situ. Kayak gitu. Ya. Nah, so far BTC ini masih di resistance dan plan aku ini harusnya dia bisa ke bawah ya, entah dia ke 96 atau dia ke 91. Tapi nggak dikasih. Dia tadi kemarin itu cuma mentoknya sampai 928 ya. Jadi pertanyaannya, apakah masih bearish untuk bias lu? Yes, masih bearish selagi dia belum nge-break Fibo 0,6. Sebelum dia stay atau closing di atas 95, bias aku masih bearish untuk retest. Untuk retest ya, bukan bearish ngedam ke 88 ataupun ke 70 enggak. Untuk retest. Kenapa dia perlu retest? Ya itu dia. Altcoin kalau dikasih retest, dia akan membentuk pola yang bagus untuk kita re-entry atau kita masuk lagi. Ya, kalau dia nggak retest, itu kemungkinan besar dia terlalu overheat atau terlalu panas atau overbought. And then tiba-tiba BTC nanti ada koreksi dikit aja, altcoin itu bisa nyungsep dalam 5-10% kayak gitu. Itu kita takutkan. Mending dia naik secara konsisten. Ya, kalau mau naik brutal dulu silakan. Tapi dia perlu retest. Kalau dia udah retest, aman. Dunia selamat sentosa untuk kita trading dan kita bermain. Mau di altcoin atau meme coins yang menurut kalian yang volatile dan juga bagus pergerakannya ya silahkan. Nggak ada yang salah kayak gitu. Ya di sini aku cuman kasih notice aja kalau apa namanya. Ya kalau market ini dia agak sedikit reject di area 95.000 yang ya patut kita waspadai ya, patut diwaspadai tapi belum tentu terjadi. Kayak gitu aja sih. Ya karena trading itu sekali lagi situasional dan market itu bergerak ya, market itu dinamis, bergerak. Bisa aja hari ini tiba-tiba dia nggak nge-break, ketika nanti videonya di-upload tiba-tiba nge-break 96.000, bisa aja gitu. Tapi tetap kalian perhatikan conditionsnya ya. Kalau 96.000 udah jebol, di situ aku yakin dia akan always bullish ke 102.000. Tapi kalau belum jebol itu, aku masih optimis dia akan ke 91, 92 dulu baru naik. Oke? Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Masih nonton video ini. See you on the next video. Bye-bye.